Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Revita Nada Yuanika Putri. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 dengan NIM akhir 036. Pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai praktikum VFD input satu fasa untuk motor 3 fasa. Nah, jadi kita langsung masuk aja pembahasannya supaya lebih jelas. Jadi yang pertama, konsep dasar dari VFD itu sendiri. VFD atau Variable Frequency Drive adalah perangkat elektronik daya yang digunakan untuk mengontrol kecepatan putar dan torsi motor induksi AC. VFD sendiri bekerja dengan cara mengubah frekuensi listrik yang disuplai oleh motor. Selain mengatur frekuensi, VFD dalam praktikum ini berfungsi sebagai konverter fasa. Alat ini menerima input satu fasa 220 volt, di mana listrik standar. Kemudian dia akan mengubahnya menjadi output 3 fasa 220 volt. VFD juga mengatur seberapa cepat motor ini dapat mencapai kecepatan target atau ramp acceleration dan deceleration untuk mencegah adanya lonjakan arus yang merusak dan mengatur jarak henti. Nah, hubungan frekuensi dan kecepatan sendiri ada kecepatan sinkron motor bergantung pada besar frekuensi dan jumlah kutub dengan rumus sebagai berikut, di mana NS sama dengan 120 kali frekuensi per P. Selain itu, slipnya sendiri dihitung dengan NS dikurangi N per NS kali 100%, di mana NS itu dari kecepatan stator dikurangi kecepatan rotor per NS kecepatan stator dikali 100%. Nah, datasheet VFD sendiri adalah sebagai berikut. Biarkan saya menjelaskan mengenai di mana ada kode-kode yang harus kita atur. Yang pertama, P10. P10 ini mengatur sumber frekuensi, yaitu bernilai 1. Kemudian sumber start atau stop dengan kode P11 dengan nilai awal 0. Rentang ujinya dinilai 0 sampai dengan 2. Kemudian yang ketiga ada batas frekuensi maksimum dengan kode P06 dengan nilai awal 50 Hz dengan rentang ujinya sampai dengan 100 Hz. Di mana frekuensi maksimum ini akan dinaikkan sesuai instruksi yang ada. Kemudian batas frekuensi minimum yaitu dengan kode P07 dengan nilai awal yaitu 0 Hz dengan rentang uji 0 sampai 10 Hz. Kemudian yang selanjutnya ada mode stop, di mana mode stop ini dengan kode P12 merupakan nilai deceleration dengan rentang uji 0 atau 1. Selanjutnya ada ramp acceleration dengan kode P34 dengan nilai awal yaitu 20 Hz per second dengan rentang uji dari 10 sampai dengan 50 Hz per second, di mana digunakan untuk menguji transient. Selanjutnya ada namanya ramp deceleration dengan kode P42 nilai, di mana hal ini tuh memiliki nilai awal 20 Hz per second. Rentang ujinya sendiri dari sama dengan yang ramp acceleration yaitu 10 sampai 50 Hz per second, digunakan untuk uji jarak henti. Kemudian yang terakhir ada namanya jog frekuensi dengan kode P86. Nilai awalnya sendiri yaitu 5 Hz dengan rentang uji dari 1 sampai 10. Mungkin untuk lebih jelasnya, sebelumnya kita akan melakukan apa saja yang akan kita lakukan pada praktikum kali ini, yaitu ada yang pertama, yang paling utama adalah pemeriksaan dan wiring, di mana harus tetap dipastikan hubungan LN input ke VFD, UVW ke motor dengan delta 220 volt. Kemudian kita lakukan inisiasi parameter dari panel sesuai dengan datasheet yang ada tadi, kita sesuaikan. Kemudian kita run atau start. Kemudian untuk pengujian yang pertama kita melakukan uji frekuensi, di mana frekuensi ini dinaikkan dari paling rendah dari 1 sampai 100 dengan rentang uji dari 10, 20, 30, 40 seperti itu. Kemudian selanjutnya kita melakukan dinamanya uji arah putar, di mana
menggunakan tombol forward dan rev. Dimana kalau forward itu maju dan reverse itu mundur. Selanjutnya ada yang namanya uji RAM dan mode stop, dimana kita akan melakukan kombinasi antara P34 dan juga P42 dengan rentang uji dari 10 sampai 50 Hz untuk mengukur nilai dari berapa lama waktu akselerasi dan juga deakselerasi. Terakhir ada yang namanya uji jog, dimana uji jog sendiri itu kita akan memakai seperti potensio itu untuk mengatur seberapa motor itu dapat diatur sesuai kecepatannya sesuai dengan kemampuan kita, di mana rentang ujinya dari 1 sampai 10 Hz. Jadi dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar, seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan menampilkan video berikut ini. Sebelum kita masuk ke inisialisasi parameter, aku akan menjelaskan mengenai fungsi dari panel kontrol VFD ini sendiri. Yang pertama, di bagian atas terdapat layar digital. Saat ini sedang menampilkan kode P00 yang menandakan kita berada dalam menu parameter. Kemudian di atas layar ada barisan LED indikator. Lampu merah pada stop menandakan motor dalam kondisi diam dan LED FWD menandakan arah putaran aktif adalah maju. Kemudian di bagian kiri ada tombol proc, di mana ini adalah tombol untuk kita mengatur parameter. Kemudian di bawahnya lagi ada tombol function data. Tombol ini berfungsi sebagai seperti enter untuk melihat isi parameter atau untuk menyimpan perubahan. Nah, untuk berpindah antar kode, misal nih dari P10 ke P34, kita pakai yang namanya tombol panah yang atas dan bawah itu. Kemudian ada tombol display. Tombol ini tuh digunakan untuk mengubah tampilan layar dari frekuensi ke RPM atau arus. Terus selanjutnya ada yang namanya tombol VFBD yang terus rev itu. Nah, tombol ini memungkinkan kita untuk mengubah arah putaran motor secara instan secara elektronik. Terus untuk menjalankan motor, kita menekan tombol run yang berwarna hijau. Sementara untuk menghentikan motor, kita menggunakan tombol stop atau reset. Kemudian yang terakhir ada yang namanya knob potentiometer. Pas parameter P10 diatur pada nilai 1, kita bisa mengatur kecepatan motor secara halus hanya dengan memutar knob ini secara manual. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video di mana saya melakukan konfigurasi parameter sesuai dengan datasheet yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk yang pertama, kita akan mengatur sumber frekuensinya dengan kode P10. Nah, pada video kali ini saya mengaturnya nilainya 1, padahal kalau di awal di mana pengujian variasi frekuensi itu harusnya nilainya 0 berupa pengaturan keypad. Selanjutnya untuk sumber start-stopnya kita masuk ke DP11 dengan nilainya 0. Untuk pengujian pertama saya melakukan variasi frekuensi, di mana variasi frekuensi itu diatur melalui P6, yaitu batas frekuensi maksimum diatur dari rentang 0 sampai dengan 100. Berikut ini adalah video saat saya melakukan variasi frekuensi dengan mengatur batas maksimal frekuensinya sesuai dengan rentang yang ada, yaitu 0 sampai 100. Nah, ini adalah video saat saya melakukan pengujian di mana frekuensi diatur menjadi 40 Hz. Baik, berikut adalah data hasil pengamatan yang kami peroleh. Pada tabel ini kami melakukan pengujian frekuensi input VFD yang secara bertahap, mulai dari 10 Hz sampai dengan 100 Hz. Bisa teman-teman lihat pada kolom yang pertama di mana 10 di frekuensi masih rendah, yaitu 10 Hz, kecepatan motor tercatat sebesar 293,9 ampere dengan konsumsi arus yang kecil, yaitu 0,3 ampere. Kemudian pada frekuensi dengan nominal 50 Hz, RPM naik menjadi 1485 dan arus mencapai puncaknya, yaitu 1,1 ampere. Hingga pada akhirnya pada 100 Hz, motor mencapai kecepatan tertinggi, yaitu 2967 rpm. Namun menariknya, arusnya justru turun kembali ke arus paling rendah, yaitu 0,3 ampere. Nah, untuk mempermudah analisis, mari kita visualisasikan data tabel yang telah kita dapatkan tadi menjadi dua grafik berikut ini. Perhatikan yang pertama,
Di grafik yang sebelah kiri, grafik ini menunjukkan hubungan linear yang positif. Garis lurus yang menanjak ini menunjukkan bahwa kenaikan frekuensi berbanding lurus dengan kenaikan RPM. VFD sendiri berhasil mengontrol kecepatan putaran motor secara presisi dengan rumus kecepatan sinkron. Untuk yang kedua, mari kita lihat grafik arus di sebelah kanan. Polanya yang berbeda membentuk kurva seperti bukit. Pada rentang 0 sampai 50 Hz, arus naik seiring bertambahnya kecepatan untuk mempertahankan nilai torsi. Ketika mencapai titik puncaknya yaitu 50 Hz dengan arus 1,1 ampere. Kemudian, setelah melewati frekuensi dasar 50 Hz, grafik menunjukkan penurunan arus yang signifikan hingga 0,3 ampere. Fenomena turunnya arus di frekuensi tinggi ini terjadi karena output VFD mentok di 220 volt, output tegangannya, sementara frekuensi terus naik, menyebabkan pelemahan medan magnet dan field weakening pada motor. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengaturan frekuensi VFD ini sangat efektif untuk menaikkan kecepatan motor secara linear, namun perlu diperhatikan juga karakteristik arus yang menurun saat dioperasikan di atas frekuensi nominalnya. Selanjutnya, kita beralih ke pengujian RAM, yaitu pengujian akselerasi dan deselerasi. Berikut video saat kami melakukan pengujian RAM. Untuk pengujian RAM sendiri perlu dilakukan konfigurasi pada P12 dan juga P34 untuk mengatur laju pada RAM acceleration-nya. Kita ubah sesuai rentang pada tabel pengujian. Kemudian untuk mengubah RAM deceleration-nya kita harus mengubah P42. Disesuaikan juga dengan tabel data pengujian. Berikut ini adalah salah satu video dari pengujian RAM acceleration. Data pengujian didapat dengan menghitung dari saat motor di-run sampai dengan frekuensi yang sesuai dengan set point yaitu 75 Hz. Ini adalah video saat melakukan deceleration di mana data pengujian didapat dari waktu ketika motor berjalan sampai motor berhenti total. Berikut adalah data hasil pengujian di mana kami melakukan variasi setting laju frekuensi atau RAM rate mulai dari 5 Hz per second sampai dengan 25 Hz per second dengan target frekuensi yaitu 75 Hz. Bisa dilihat pada kolom waktu saat kami men-setting RAM rate rendah di 5 Hz per second, motor membutuhkan waktu cukup lama sekitar 15,6 detik untuk mencapai full speednya. Namun ketika disetting menjadi 25 Hz per second, waktu yang dibutuhkan menyusut drastis hanya dengan 3,38 detik. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat waktu akselerasi berikut ini. Grafik akselerasi berikut ini. Grafik menunjukkan kurva menurun yang sangat tajam. Hal ini membuktikan bahwa parameter P34 dan P42 berbanding terbalik dengan waktu tempuh, di mana semakin tinggi nilai Hz per second yang kita input, semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk motor dapat berakselerasi dan juga deakselerasi, di mana respon motor menjadi jauh lebih agresif. Lalu bagaimana dengan keamanannya? Next. Apakah akselerasi cepat membutuhkan arus yang melonjak tinggi? Berdasarkan grafik arus berikut ini, ternyata arusnya relatif stabil meskipun kami mempercepat akselerasi dari 5 Hz hingga dengan 25 Hz per second. Puncak arus yang terukur tetap pada kisaran yang aman yaitu 1 ampere dan hanya naik sedikit ke 1,1 ampere pada saat settingan 10 Hz per second. Hal ini menunjukkan bahwa VFD mampu menangani perubahan kecepatan yang ekstrim tanpa menyebabkan lonjakan arus yang berlebih yang dapat men-trip sistem. Kesimpulannya, VFD terbukti responsif, di mana kita dapat mengatur motor untuk start yang halus atau lambat, atau start yang spontan atau cepat dengan aman, cukup dengan mengubah parameter remnya. Selanjutnya, kita masuk ke pengujian kontrol arah putaran. Kontrol arah putar hanya dilakukan menggunakan tombol forward dan reverse pada VFD yang ada.
Sesuai dengan video yang tertampil di layar, teman-teman bisa melihat bagaimana motor induksi ini dapat diubah arah putarnya dari forward yang searah jarum jam menjadi reverse yang berlawanan dengan arah jarum jam dengan sangat mudah. Perubahan arah ini dilakukan dengan cukup menekan tombol VWD atau rev pada panel VFD. Kelebihan utama menggunakan VFD ini, proses pembalikan arah dilakukan secara elektronik dengan mengubah urutan fasa output di dalam inverter. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot mematikan sumber listrik dan menukar posisi kabel fasa U dan V secara manual seperti pada rangkaian konvensional. Fitur ini sendiri membuat proses kontrol menjadi jauh lebih mudah, efisien, aman, dan juga praktis. Terakhir, kita masuk ke pengujian kontrol manual atau jogging menggunakan potentiometer. Untuk pengujian yang terakhir yaitu jog, kita harus menuju ke kode P86. P86 ini digunakan untuk mengatur frekuensi dari jog sendiri dengan nilai awalnya yaitu 5 Hz. Rentang uji sendiri ada 1-10 Hz. Bisa teman-teman lihat di video, kami menggunakan potentiometer pada panel VFD untuk mengatur kecepatan motor secara real time. Meskipun secara default, fitur jog memiliki frekuensi tetap sekitar 5 Hz, namun dalam percobaan ini kami mendemonstrasikan fleksibilitas VFD di mana kecepatan putar dapat diatur secara manual dan halus sesuai dengan kebutuhan operator hanya dengan memutar tombol potensio. Hal ini membuktikan bahwa parameter P10 berfungsi dengan baik, yaitu menerima input analog dari panel untuk menentukan seberapa cepat motor berputar. Dari seluruh praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan penting di mana VFD terbukti mampu mengontrol kecepatan motor secara linear dan juga presisi. Kenaikan frekuensi input berbanding lurus dengan kenaikan RPM motor, sesuai dengan teori kecepatan sinkron. Yang kedua, karakteristik arus, di mana arus motor memiliki perilaku yang berbeda di dua area kerja, di mana saat rentang 0-50 Hz, arus naik seiring dengan kecepatan, namun di atas frekuensi dasar 50 Hz, arus justru turun-menurun karena adanya efek field weakening atau pelemahan medan. Yang ketiga, respon dari akselerasi dan juga deakselerasi. Pengaturan parameter RAM ini sangat mempengaruhi responsivitas sistem, di mana semakin besar nilai laju frekuensi yang diset, semakin singkat waktu yang dibutuhkan motor untuk mencapai kecepatan target tanpa menyebabkan lonjakan arus yang berbahaya. Kemudian yang terakhir, alat ini berfungsi sangat baik di mana sebagai konverter fasa memungkinkan motor induksi fasa dapat dioptimalkan secara optimal dan juga bolak-balik, yaitu forward reverse, dan terkendali hanya dengan menggunakan sumber listrik rumah tangga satu fasa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai praktikum VFD kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.